Baik teman-teman, dalam kesempatan ini saya ingin sedikit mengulas tentang bagaimana tren kurikulum pendidikan Islam di era disrupsi itu adalah satu bahasan yang eh, ya relevan dengan kehidupan kita pada saat ini. Nah, ketika kita bicara tentang hal ini, maka yang paling pertama kita harus pahami adalah apa itu disrupsi. Disrupsi bisa dipahami adalah sebuah kondisi di mana eh, sesuatu yang biasanya dulu itu tidak lazim, tetapi pada hari ini itu menjadi lazim. Misalnya kalau dulu seseorang belajar di sekolah atau kuliah itu harus tatap muka secara langsung, tapi pada hari ini tidak. Atau dalam contoh pekerjaan, misal, kalau dulu untuk jadi tukang ojek misalnya itu adalah pekerjaan yang bisa dikatakan pekerjaan second lah, second class. Nah, tetapi pada hari ini ketika kita mengenal ada Gojek, ada Grab dan lain sebagainya, itu kelas tukang ojek itu jadi menaik. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, disrupsi itu ditandai oleh banyak tren seperti yang bisa dilihat di slide saya ini. Pada tren disrupsi kita bisa melihat bagaimana penggunaan gadget itu demikian masif. Kalau dulu misalnya gadget hanya milik orang-orang kaya raya saja yang mampu untuk membeli smartphone, misalnya di awal-awal kemunculan smartphone, saya masih ingat betul pada waktu saya kuliah strata 1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pengguna smartphone itu masih sangat sangat bisa dikatakan jarang. Kita menggunakan handphone. Ada yang 3310, 3315, kemudian ya handphone yang paling bisa untuk ngegame-ngegame yang standar lah. Nah, tapi pada hari ini bahkan anak sekolah dasar pun, anak dan di tingkat yang paling rendah taman kanak-kanak itu sudah bersentuhan dengan itu. Nah, masih penggunaan gadget ini. Tidak lagi di daerah urban, suburban, bahkan di daerah-daerah pedesaan pun penggunaan gadget ini bukan sesuatu hal yang tersiar lagi, tetapi seolah-olah itu semua kebutuhan yang primer. Nah, kecuali penggunaan gadget ini, kita juga melihat bagaimana belakangan ini seiring dengan tren penggunaan gadget, fenomena YouTuber, Instagramer, poker gitu ya, dan masih banyak lagi ini bermunculan yang kemudian menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma masyarakat Indonesia pengguna gadget itu tentang cara bagaimana mereka belajar. Nah, pada konteks inilah kita melihat bagaimana seseorang atau masyarakat di tengah kita, bisa katakanlah begitu, itu beragama trennya itu senangnya yang secara instan. Yang mana kalau kita ingin belajar agama ya kita harus mondok di pesantren atau kita belajar ngaji ya ke guru ngaji. Tapi pada hari ini tren beragama itu secara instan ya, cukup ketik kata kunci belajar ngaji di YouTube misalnya begitu, atau belajar bla 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 gitu ya, tentang fikih, tentang apa gitu ya, itu eh, dengan mengetik seperti itu akan muncul konten-konten yang kita butuhkan. Nah, ini yang kita sebut dengan tren disrupsi tadi, bahwa kondisi yang dulunya tidak lazim pada hari ini menjadi lazim. Kemudian dengan adanya tren beragama yang secara instan tadi, secara tidak langsung ini akan memunculkan fenomena kematian kepakaran atau death of expertise. Muncul
banyak sekali penceramah-penceramah populer, entah latar belakangnya apa, tidak pernah mondok, tidak pernah belajar agama secara serius, tiba-tiba muncul dengan gaya ustadznya gitu ya, kemudian membahas tentang apapun yang berhubungan dengan agama. Dan ini menarik. Pergeseran yang semacam ini sebenarnya sudah lama diramalkan oleh banyak pakar. Salah satunya adalah eh, Max Pensky. Max Pensky itu di dalam salah satu artikel yang ia publikasikan di On Horizon berjudul Digital Native Digital Imigran menyebut bahwa akan terjadi pergeseran cara belajar, yaitu dari digital imigran seperti saya ini digital imigran generasi Y ke bawah gitu ya. Berarti ada generasi sebelumnya, generasi X dan sebagainya gitu ya. Ada generasi Z ke atas. Nah, itu yang disebut dengan generasi digital native. Generasi digital native itu adalah mereka yang ketika lahir itu sudah jepret-jepret kamera gitu ya, kemudian masukkan ke Instagram, masukkan ke TikTok dan lain sebagainya. Itu adalah kecenderungan pada saat ini bahwa selera belajar generasi sebelumnya dengan generasi sekarang tentu adalah hal yang berbeda karena generasi sekarang hidup di era disrupsi. Kalau dulu misalnya ketika kita belajar, ya kita harus fokus pada satu fokus gitu ya. Tapi pada hari ini kita bisa saja ikut seminar di negara Jepang misalnya, kemudian di laptop kita itu kita sedang belajar bahasa Arab di Madinah, dan kemudian di kita punya katakanlah banyak banyak smartphone, nah di yang satunya kita dengerin musik. Jadi segala aktivitas apapun itu bisa kita gunakan dalam satu waktu bersamaan. Jadi seperti itu. Nah, apa struktur penyebab sehingga tren kepakaran ini muncul dan tren beragama, belajar agama secara instan ini muncul? Kalau kita melihat dalam konteks ini, maka regulasi dan program pemerintah yang belum responsif terhadap pembatasan penggunaan gadget ini juga menjadi salah satu alasan. Dan bahkan pemerintah memang mendorong untuk model-model belajar dengan menggunakan hybrid learning tadi, atau pola yang menggabungkan antara luring dan daring. Apalagi setelah kita dihentak oleh pandemi selama 2-3 tahun, kurang lebih seperti itulah, bangsa kita menjadi semakin beradaptasi dengan model-model semacam ini. Dan ya saya kira tidak ada alasan pemerintah untuk membatasi regulasi penggunaan gadget, karena penggunaan gadget itu adalah bagian daripada kebutuhan adaptasi masyarakat digital nanti pada saat ini. Tetapi sayangnya, tadi saya sudah sampaikan, tidak semua guru itu adalah digital native atau mereka yang katakan digital imigran tetapi melek digital. Jadi seperti itu. Banyak juga di tengah-tengah kita guru-guru agama Islam yang gaptek. Bahkan untuk menggunakan laptop, mereka butuh bantuan tenaga teknis lain untuk membuat PowerPoint dan lain sebagainya. Apalagi ketika mereka diharuskan beradaptasi dengan e-learning, misalnya sebutlah seperti itu. Dan ini menjadi masalah. Kenapa? Karena perubahan itu tadi itu lebih cepat daripada kemampuan beradaptasi dari guru agama yang bersangkutan. Nah, selera belajar dari siswanya pun jelas tidak sama. Berikutnya adalah penceramah di mimbar-mimbar ini kurang masif ketimbang penceramah populer yang biasanya
merangkap berprofesi sebagai YouTuber, Instagramer, TikToker, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian media sosial juga memberikan ruang lebih terbuka kepada siswa-siswa kita, pelajar-pelajar kita. Nah, sehingga eh, kemampuan adaptasi mereka itu jauh melampaui kemampuan beradaptasi guru-guru agama yang tidak memiliki digital tadi. Dan mereka yang dengan cara belajar semacam ini bisa jadi akan tidak begitu yakin dengan apa yang diajarkan oleh gurunya, karena apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan itu semuanya tersedia di smartphone mereka. Sementara ada pertanyaan-pertanyaan yang barangkali mereka tujukan ke guru agama mereka, dan guru agama mereka itu tidak mampu untuk menjawabnya. Sementara smartphone mereka dengan perangkat Google, bahkan sekarang ada artificial intelligence, itu justru menawarkan sesuatu hal yang lebih menarik dan lebih cerdas. Nah, dan di sini letak masalahnya, bahwa ketika mereka belajar dari sumber-sumber tersebut tanpa bimbingan yang tepat, maka proses membangun karakter mereka itu menjadi dalam tanda kutip itu tidak tersentuh. Nah, di sini sebenarnya menjadi tantangan tersendiri bagi guru agama Islam kita yang tidak hanya mengajar mereka tentang agama Islam, tetapi juga bagaimana membangun karakter mereka dengan menyesuaikan selera belajar mereka. Nah, jadi apa yang menjadi sumber masalahnya di sini? Sumber masalahnya di sini adalah tentang mental model daripada kita-kita yang hidup di abad sekarang ini, katakanlah abad 21. Nah, mental model pemerintah misalnya, pemerintah merasa bahwa penggunaan gadget ini adalah sesuatu hal yang sangat menguntungkan negara, sehingga ngapain harus dibatasi? Ya, saya setuju tentang itu. Nah, kemudian adaptasi terhadap perubahan zaman ini menjadi salah satu hal yang menjadi niscaya dalam kehidupan kita pada saat sekarang ini. Nah, pada saat sekarang ini justru pemerintah menilai begini, bahwa dengan adanya e-learning, bukankah kita itu bisa belajar jauh dimanapun saja. Nah, seperti kalau dalam bukunya Yasa Mamir Piliang itu mengibaratkan pada hari ini kondisi lingkungan sosial kita pada hari ini itu seperti kertas yang dilipat, katanya. Kalau kita melipat kertas, kita akan mudah sekali terhubung antara satu titik ujung kertas dengan ujung kertas yang lain. Nah, begitulah pada hari ini. Kita bisa saja langsung belajar kepada kiai. Misalnya kalau posisi saya di Pontianak, ya kalau misalnya ada kiai yang ada di Jawa Timur sana yang ngajar kitab pakai sosial media, sebutlah YouTube misalnya, saya bisa belajar dari rumah saya. Nah, atau sekarang kan lagi menjamur nih kursus-kursus online, belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar coding dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa pada hari ini segala sesuatu itu sangat mudah untuk membuat kita terhubung dengannya. Dan ini adalah konsekuensi daripada perubahan, dan pemerintah menjadi bagian daripada keniscayaan perubahan tersebut. Nah, kemudian ekosistem pendidikan kita ini satu sisi ingin beradaptasi dengan perubahan, tetapi banyak juga loh sekolah-sekolah kita dan mungkin pesantren-pesantren kita
yang mengajarkan agama Islam yang menjauhi model-model belajar digital learning ini, sehingga ketika adaptasi pada saat pandemi terhadap kebutuhan pembelajaran ini menjadi masalah serius pada saat itu. Banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diindikasi menjadi klaster-klaster pandemi pada klaster-klaster COVID-19 maksud saya. Nah, dan ini menjadi masalah. Jadi pendidikan kita tidak sensitif terhadap hal semacam itu. Walaupun bisa dikatakan belajar bertatap muka secara langsung itu jauh lebih sempurna, tetapi bukan berarti dalam batas-batas momen-momen yang mendesak model pembelajaran digital learning ini tidak ada fungsinya sama sekali. Nah, pada kasus pandemi COVID-19 kemarin, jelas model pembelajaran digital learning, ya, model pembelajaran digital ini menjadi satu kebutuhan untuk satu sisi memutus mata rantai penyebaran COVID-19, tetapi di sisi lain ini bisa secara positif kita manfaatkan untuk adaptasi terhadap kebutuhan belajar abad 21. Jadi seperti itu. Nah, ekosistem pendidikan kita ini banyak yang menilai itu lebih afdol, lebih oke kalau itu disampaikan dengan cara-cara yang konservatif. Ceramah, tanya jawab, diskusi secara langsung. Ya, saya setuju tentang itu karena bagaimanapun pendidikan agama Islam itu tujuannya adalah untuk membangun karakter. Membangun karakter itu butuh interaksi dan komunikasi secara langsung. Tetapi tidakkah tantangannya juga adalah bagaimana memindahkan ruang belajar di dunia nyata ini ke dunia daring gitu ya, ke dunia belajar digital itu tadi, ruang belajar digital tadi. Mungkin tidak kita melakukan perjumpaan di ruang belajar digital. Nah, kalau itu mampu dilakukan, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana menyuntikkan pesan-pesan karakter building di dalam pembelajaran digital tersebut. Nah, di sini menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Kemudian, industri-industri yang mendapat keuntungan dari penggunaan smartphone ini banyak yang mengasumsikan bahwa ya dengan banyaknya laku smartphone di pasaran, mereka akan mendapatkan keuntungan lebih, sehingga mereka menjadi bagian yang terus-menerus mempromosikan produk-produk mereka. Apa tadi sudah saya sampaikan, mereka mendapat keuntungan dari itu. Jadi sumber masalahnya di sini apa? Nah, sumber masalahnya di sini adalah bahwa perubahan itu ternyata di tengah-tengah kita itu berlangsung lebih cepat daripada adaptasi kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Yang harus kita lakukan adalah mengubah perspektif kita tentang cara belajar. Maka yang harus kita bangun di tengah-tengah peserta didik kita, di tengah siswa kita atau santri kita, bagaimana mereka belajar tentang cara belajar. Bahwa belajar antar generasi berbeda, ya itu juga harus dipahami oleh guru-gurunya atau kiai-kiainya atau ustadz-ustadz musyrif-musyrifah dan lain sebagainya. Nah, kemudian tidak cukup untuk mengubah perspektif, tidak mengubah sudut pandang kita tentang kondisi zaman kita yang disrupsi seperti pada saat sekarang ini. Yang perlu dilakukan adalah kita harus merancang kurikulum pembelajaran yang support terhadap disrupsi, supaya kita tadi tidak ketinggalan perubahan. Nah, kurikulum pembelajaran yang support terhadap disrupsi atau digital learning ini tadi, ini tidak hanya bisa diberikan utuh digital learning, kecuali pada masa pandemi, tetapi dalam masa-masa normal itu mestinya
bisa kita rancang sedemikian rupa sehingga berlaku pembelajaran hybrid. Kadang-kadang kita menggunakan model pembelajaran daring, tetapi kadang-kadang kita juga harus tatap muka untuk membangun interaksi kedekatan emosional antara guru dengan peserta didik, antara kiai dengan santri, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, harapannya bahwa tren digital learning ini menjadi satu hal yang niscaya atau sesuatu hal yang biasa-biasa saja, lumrah, yang terjadi di tengah-tengah kita. Tidak ada terjadi kesenjangan antara perubahan sosial yang demikian cepat dengan kemampuan adaptasi sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Nah, dan apa yang kita harapkan tersebut adalah kemampuan dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadzah kita, kiai-kiai dari pesantren yang mampu merancang pola pembelajaran ya, yang tidak hanya semata-mata mengandalkan tatap muka di kelas, tetapi juga sekaligus memanfaatkan fungsi-fungsi teknologi pada hari ini. Kalau misalnya pada hari ini dikenal artificial intelligence atau AI, maka sebisa mungkin bagaimana AI artificial intelligence ini tidak menjadi bumerang dalam proses belajar mengajar kita, termasuk dalam konteks ini adalah pelajaran pendidikan agama Islam atau pembelajaran yang terjadi di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Nah, keterampilan menggunakan teknologi secara digital dan medsos ini akan membangun pengetahuan dan adaptasi terhadap perubahan sosial kita. Sebagai penutup, saya ingin mengutip satu pandangan dari Heraklitos yang menurut saya ini sangat inspiratif terhadap bahasan kita pada hari ini. Heraklitos seorang filsuf yang sangat ahli di bidang sejarah pernah mengatakan, Pantare kai udet menek, ya layaknya air yang mengalir, tidak ada yang tinggal tetap, begitulah hukum dasar daripada perubahan sosial. Maka kalau kita tahu bahwa perubahan sosial ini terus bergerak, gitu ya, maka kita juga harus mengikuti gerakan tersebut. Tapi tentu saja kita harus mampu mengendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.